Namaku Rangga, dan sampai hari ini setiap kali melihat kabut turun dari lereng gunung, dadaku masih terasa seperti diremas, pengap, sesak. Kejadian itu terjadi 8 tahun lalu. Kasusnya sempat tayang di semua stasiun televisi nasional, trending berhari-hari. Wartawan naik turun gunung, tim SAR dikerahkan besar-besaran. Kami berlima waktu itu, mahasiswa pencinta alam yang terlalu percaya diri. Gunung yang kami daki bukan gunung sembarangan. Gunung itu sudah berkali-kali memakan korban. Orang hilang, pendaki ditemukan meninggal karena hipotermia. Ada yang tak pernah ditemukan sama sekali. Tapi kami menganggap itu sebagai bagian dari resiko. Kami berangkat akhir musim hujan, dan itu adalah kesalahan pertama. Hari pertama normal, jalur masih ramai. Kami bercanda, membuat video, mengunggah ke sosial media. Raka, sahabatku sejak SMA, paling bersemangat. Dialah yang memimpin rombongan. Gunung itu bukan soal fisik dan mental, katanya waktu briefing. Bukan soal mistis. Kami semua tertawa. Hari kedua, cuaca berubah cepat. Kabut turun lebih awal dari perkiraan. Jalur menuju puncak seperti lorong putih tanpa ujung. Jarak pandang tak sampai 5 meter. Kami memutuskan tetap naik. Itu kesalahan kedua. Sekitar pukul 4 sore, kami sadar satu orang tertinggal, yaitu Nanda. Ia terakhir terlihat berjalan di belakang Raka. Kami kira ia hanya lambat. Kami berteriak memanggil namanya. Tidak ada jawaban, hanya ada suara angin. Kami turun, menyusuri jalur, tapi kabut semakin tebal. Aneh rasanya. Suara kami seperti ditelan. Tidak ada gema, tidak ada pantulan. Lalu terdengar pelan, "Gak usah nyari." Itu suara Nanda. Jelas itu suara Nanda. Tepat di belakangku. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Raka bersumpah dia juga mendengarnya. Kami mulai panik. Logika bilang mungkin hanya halusinasi karena lelah. Tapi suara itu terlalu nyata. Kami memutuskan turun ke pos terakhir dan melapor. Malam itu juga, tim SAR bergerak melakukan pencarian besar yang dimulai keesokan paginya. Drone diterbangkan, relawan berdatangan. Berita hilangnya Nanda muncul di televisi nasional 2 hari kemudian. Foto kami terpapang jelas di layar. Keluarganya menangis dalam wawancara. Indonesia mulai mengenal nama gunung itu lagi, bukan karena keindahannya. Pada hari ketiga pencarian, salah satu dari tim menemukan jejak sepatu keluar dari jalur resmi, mengarah ke lembah curam yang dikenal angker oleh para warga sekitar. Tempat itu memang sering disebut dalam cerita-cerita lama pendaki. Kami diminta untuk ikut identifikasi jalur. Aku jelas sangat mengingat kondisi saat itu. Saat berdiri di bibir lembah itu, udara terasa berbeda. Lebih dingin dari seharusnya. Lebih sunyi seperti ruang tertutup. Dan lagi-lagi aku mendengar suara itu. Kali ini bukan dari belakang, tapi dari bawah. Seperti suara memanggil, tapi tenggorokannya penuh dengan sesuatu. Tim SAR akhirnya menemukan Nanda di hari kelima. Tubuhnya berada di dasar jurang sekitar 300 meter dari jalur utama. Menurut analisis, ia terpleset saat coba mencari jalan sendiri dalam kabut tebal. Kepalanya terbentur batu. Ia kemungkinan masih hidup beberapa jam sebelum hipotermia mengerengutnya. Itu penjelasan resmi dari tim SAR. Masuk akal, logis. Tapi ada satu hal yang tidak pernah masuk berita. Posisi tubuhnya. Ia ditemukan menghadap ke atas, tangannya terangkat, bukan seperti orang yang jatuh bebas, namun
lebih seperti mencoba meraih sesuatu yang ada di atasnya. Dan dari jarak jalur terlalu jauh untuk sekedar terpleset, yang membuatku tak pernah benar-benar pulih pada waktu kematiannya. Menurut forensik, Nanda diperkirakan meninggal malam pertama sekitar pukul 7. Padahal pukul 4 sore kami masih mendengar suaranya. Dan pukul 5 lewat sedikit, aku mendengarnya memanggil nama di belakangku. Kasus itu akhirnya ditutup sebagai kecelakaan pendakian akibat cuaca buruk dan keluar jalur. Media berhenti meliput setelah pemakaman. Gunung itu kembali dibuka setelah beberapa bulan kemudian. Tapi semenjak hari itu, aku tidak pernah mendaki lagi. Karena ada sesuatu detail yang hanya aku dan Raka yang tahu. Malam setelah jasad Nanda ditemukan, kami menginap di pos bawah sebelum turun ke kota. Semua orang kelelahan. Aku terbangun sekitar pukul 2 pagi karena suara resleting tenda dibuka perlahan. Aku mengira itu Raka. Tapi ketika aku membuka mata, siluet seorang berdiri di luar tenda, tertutup kabut tipis yang tak seharusnya ada di ketinggian itu. Diam, tidak bergerak. Lalu terdengar suara yang sangat pelan, seperti berasal dari dada yang hancur. Kenapa ninggalin aku? Paginya, Raka bilang ia juga mendengar hal yang sama. Tidak ada jejak kaki di tanah basah sekitar tenda. Berita tentang hilangnya Nanda masih bisa ditemukan di arsip media nasional. Foto kami masih ada di internet. Orang-orang melihatnya sebagai tragedi alam. Aku melihatnya sebagai sesuatu yang lain. Gunung itu tidak pernah salah. Tetapi ia juga tidak pernah benar-benar membiarkan siapapun pergi dengan utuh.